Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Kami beranggotakan 4 orang di kelompok 3 mata kuliah Capstone Project. Yang pertama, Adelia Anggreni dengan NIM 053 136 108. Yang kedua, Rafif Adita Kumara Andrianov dengan NIM 044875776. Yang ketiga, Roland Bahtera Abiono R dengan NIM 051 211 597. Dan yang keempat, Devi Amelia dengan NIM 050 013 794. Laporan akhir Capstone Project kami berjudul Aplikasi Pencatatan Lokasi Parkir Berbasis Geotagging dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Heri Oktaviandi, ST Magister Engineering. Next, Mas Abi. Adapun daftar isi atau table of content dari kami yaitu dimulai dengan pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga metodologi, yang keempat perangkat lunak dan keras, yang kelima fitur sistem, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh kesimpulan. Oleh sebab itu kita mulai dengan bagian yang pertama yaitu latar belakang. Kami mencoba memetakan pertama latar belakang dengan 3 poin permasalahan, yaitu pertama, lupa lokasi parkir. Pengguna kendaraan sering kesulitan mengingat posisi kendaraannya, terutama di area parkir yang luas seperti pusat perbelanjaan, kampus, atau bandara. Poin yang kedua yaitu inefisiensi waktu. Kondisi lupa lokasi parkir menyebabkan pengguna membuang banyak waktu secara sia-sia hanya untuk mencari kendaraannya secara manual. Poin yang ketiga, keterbatasan sistem pencatatan. Belum adanya alat bantu pencatatan lokasi yang otomatis dan praktis sehingga menyulitkan proses pencarian kembali kendaraan. Oleh sebab itu, dari latar belakang ini, kami menghadirkan solusi yang ditawarkan, pengembangan aplikasi web pencatatan lokasi parkir berbasis geotagging yang dapat menyimpan koordinat GPS secara otomatis, memvisualisasikan posisi kendaraan pada peta interaktif, serta membantu pengguna menemukan kembali kendaraan mereka secara cepat dan efisien melalui fitur navigasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Devi Amelia. Oke, yang kedua, terdapat tujuan. Di tujuan pembuatan aplikasi ini ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan utama. Pada tujuan utama, merancang dan mengimplementasikan aplikasi pencatatan lokasi parkir berbasis geotagging menggunakan pendekatan progresif web aplikasi. Guna menyediakan solusi digital yang praktis bagi pengguna, dalam menyimpan koordinat parkir, memvisualisasikannya ke peta interaktif, serta mempermudah pencarian kembali kendaraan di area luas melalui navigasi yang akurat. Pada tujuan yang kedua, yaitu tujuan khusus. Yang pertama, merancang aplikasi web yang mampu menangkap dan menyimpan koordinat GPS lokasi kendaraan secara otomatis. Yang kedua, mengimplementasikan peta interaktif untuk memvisualisasikan titik lokasi parkir pengguna. Yang ketiga, menyediakan fitur navigasi petunjuk arah untuk memandu pengguna dari posisinya saat ini kembali ke titik awal kendaraan diparkir. Terdapat juga manfaat penelitian yang telah kami buat, yaitu pertama, efisiensi waktu. Meminimalisir waktu dan tenaga yang terbuang akibat mencari kendaraan secara manual di area yang luas. Yang kedua, kenyamanan pengguna. Memberikan ketenangan pikiran bagi pengguna karena lokasi kendaraannya yang tercatat dengan presisi. Yang ketiga, solusi praktis. Menghadirkan alat bantu pencatatan yang mudah diakses kapan saja, langsung melalui web browser, smartphone tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Yang ketiga, terdapat metodologi, yaitu pendekatan pengembangan sistem.
Pada metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan pengembangan sistem aplikasi berbasis web melalui tahapan berurutan, yaitu terdapat 5 tahapan. Pada tahapan pertama, yaitu pengumpulan data, melakukan observasi lapangan, wawancara pengguna, dan studi pustaka untuk mengidentifikasi permasalahan pencatatan lokasi parkir. Yang kedua, proses analisis. Menganalisis kebutuhan fungsional sistem dan memodelkan alur proses menggunakan use case, flowchart, dan activity diagram. Yang ketiga, perancangan sistem. Melakukan perancangan alur kerja, desain antarmuka pengguna, dan pemodelan UML. Yang keempat, implementasi, proses pengkodean untuk mengubah rancangan menjadi aplikasi web responsif dengan integritas fitur GPS dan layanan peta digital. Yang terakhir, yaitu pengujian dan evaluasi. Menguji aplikasi menggunakan metode black box testing dan melakukan evaluasi kepada pengguna untuk memastikan akurasi geotagging. Baik, pada poin nomor 4 ini, saya ingin memaparkan spesifikasi teknologi yang digunakan. Pertama, dari sisi front-end, aplikasi ini dikembangkan menggunakan Vue.js 3 dengan pendekatan Composition API untuk memastikan kode yang adaptif, reaktif, serta dipadukan dengan framework CSS Bootstrap 5, guna menghasilkan antarmuka yang sepenuhnya responsif di berbagai ukuran layar perangkat. Poin arsitektur ini terletak pada sistem penyimpanan data. Aplikasi ini dirancang secara serverless atau tanpa database server eksternal. Kami memanfaatkan fitur web local storage bawaan browser untuk mengamankan data koordinat, berkas foto, tingkat lantai, dan catatan tekstual pengguna secara persisten langsung di memori lokal smartphone pengguna. Pendekatan ini menjamin privasi penuh bagi para pengguna karena data lokasi mereka tidak pernah dikirim ke server luar manapun. Untuk output yang dihasilkan, sistem mengintegrasikan library Leaflet.js dan OpenStreetMap guna memproyeksikan pin marker lokasi secara akurat. Selain itu, kami menyematkan link aksi instan yang langsung terhubung ke Google Maps eksternal untuk proses navigasi rute kembali ke kendaraan, serta fitur berbagi informasi koordinat melalui via WhatsApp. Yang terakhir, dari segi performa dan akses, berkat Progressive Web Application atau PWA dan optimalisasi caching aset melalui service worker, aplikasi ini menjadi sangat ringan, responsif, dan dapat langsung diakses secara instan oleh pengguna via browser tanpa perlu melalui proses instalasi yang rumit. Dan untuk fitur sistem, di sini ada yang pertama ada geotagging dan pencatatan otomatis. Sistem mampu berinteraksi secara langsung dengan geolocation API pada perangkat untuk menangkap nilai latitude dan longitude, posisi kendaraan pengguna secara real-time hanya dengan satu kali klik. Yang kedua, visualisasi peta interaktif. Begitu koordinat terkunci, data tersebut langsung diterjemahkan secara visual ke dalam bentuk pin penanda atau marker interaktif di atas peta digital yang ditenagai oleh Leaflet.js. Yang ketiga, input informasi pendukung. Di lapangan, koordinat GPS saja kadang nggak cukup, terutama di area parkir gedung bertingkat. Oleh karena itu, aplikasi menyediakan formulir khusus untuk menyimpan informasi pendukung yang sangat esensial, mulai dari foto kondisi area sekitar, nomor lantai, blok gedung, hingga catatan tekstual opsional. Yang keempat, integrasi berbagi ke WhatsApp. Kami memahami aspek sosial dan kebutuhan darurat di mana pengguna mungkin perlu membagikan posisi kendaraannya kepada keluarga, teman, atau kolega. Fitur ini memungkinkan pengiriman teks detail dan titik koordinat secara instan hanya dengan satu kali klik. Serta yang kelima, penyimpanan lokal tanpa login. Fitur ini memangkas hambatan pengguna secara drastis. Dengan memanfaatkan local storage, pengguna tidak perlu melewati proses registrasi akun, konfirmasi email, atau membuat kata sandi yang memakan waktu lama saat terburu-buru memarkir kendaraan mereka. Ya. Baik, poin ke-6, hasil dan pembahasan. Implementasi pada sistem ini berhasil diluncurkan. Yang pertama, sistem berhasil diluncurkan. Aplikasi parkir pintar telah sukses di-deploy secara online dan dapat diakses langsung oleh pengguna melalui browser dari perangkat manapun. Yang kedua, desain mobile first. Antarmuka sengaja dirancang responsif dengan tata letak vertikal agar ergonomis saat dioperasikan oleh pengendara di lapangan. Lalu yang ketiga, kelengkapan fitur satu pintu. Seluruh fungsi mulai dari pengisian input, dari foto, lantai, dan pencatatan hingga tombol aksi lanjutan, navigasi, dan share WA telah terintegrasi dengan rapih dalam satu layar.
evaluasi kinerja. Yang pertama, aksesibilitas tinggi. Karena berjalannya dengan basis PWA di web, aplikasi ini langsung bisa digunakan tanpa proses instalasi yang memakan memori, sehingga sangat menghemat waktu bagi penggunanya. Lalu yang kedua, kecepatan tindakan call to action. Kehadiran tombol instan seperti navigasi Google Maps dan share ke WA mempercepat proses pelacakan dan pembagian lokasi kendaraan. Lalu yang ketiga, hasil pengujian sistem. Berdasarkan pengujian 7 fitur utama, GPS, simpan lokasi, catatan, foto, peta, navigasi, dan riwayat, seluruh fungsi terbukti berjalan sukses tanpa kendala. Next. Baik, poin ketujuh, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, aplikasi parkir pintar ini berbasis geotagging telah berhasil dikembangkan dan berfungsi dengan baik untuk mencatat koordinat lokasi kendaraan secara otomatis. Kedua, pengguna teknologi Progressive Web Application atau PWA memberikan solusi yang sangat praktis, responsif, dan mudah diakses dari smartphone tanpa memerlukan instalasi khusus. Yang ketiga, integrasi API lokasi dan peta digital terbukti efektif dalam memandu pengguna menemukan kembali kendaraannya secara akurat melalui fitur navigasi. Yang keempat, berdasarkan pengujian black box testing, seluruh fitur utama aplikasi dipastikan berjalan dengan baik dan valid sesuai kebutuhan penggunanya. Hmm. Oke, dalam aplikasi ini kita juga ada sarannya. Yang pertama, terintegrasi database terpusat, beralih dari penyimpanan lokal storage ke database server agar data lokasi parkir dapat disinkronisasikan dengan aman di berbagai perangkat penggunanya. Yang kedua, peningkatan antarmuka UI UX-nya, meningkatkan visual antarmuka agar lebih modern dan konsisten menggunakan framework CSS untuk memaksimalkan kenyamanan pengguna saat mengoperasikan aplikasi. Yang ketiga, fitur autentikasi dan login. Menambahkan fitur login pengguna agar data lokasi parkir yang tersimpan bersifat lebih personal, aman, dan privat. Lalu yang keempat, pengembangan aplikasi natif. Pengembangan sistem ke dalam bentuk aplikasi natif Android dan iOS untuk meningkatkan performa dan optimalisasi fitur di masa yang akan datang. Baik, untuk closing saya serahkan ke Mas Roland. Mas, sorry, di mute. Oke, maaf. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami berharap poin-poin yang kami sampaikan berdasarkan table of content yang telah kami paparkan bersama dapat memberikan sudut pandang yang baru terhadap aplikasi yang sedang kami kerjakan dan buat, dan semoga ini bisa bermanfaat terutama untuk kami secara pribadi di kelompok 3. Mewakili teman-teman dari kelompok 3, saya Roland Bahtera, lalu Adelia, dan yang ketiga Devi Amelia dan Rafif Abita Kumara, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami hingga kami bisa melalui tugas 1 dan tugas 2 dan tugas 3 dengan baik. Kami tutup presentasi ini. Terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya dari Mas Adi mungkin. Boleh, sebentar. Oke, di sini kita langsung ngetes dari aplikasi yang telah dibuat. Kita langsung saja. Nah, pada aplikasi ini yang pertama kali terlihat di sini langsung kita bisa eh, ambil foto atau input foto.
Sini saya akan menggunakan foto foto saja. Nah, di sini juga lalu ada pilihan lantai opsional untuk parkir, dimulai dari B3, LG, GF, sampai lantai P4. Seperti ini. Dan ada catatan detail. Mungkin bisa diisi seperti ini. Lalu langsung saja bisa simpan lokasi parkir. Nah, jadi di sini langsung ke track lokasi atau penyimpanan mobil. Di sini ada map kecil menggunakan leaflet JS yang tadi. Lalu ada foto yang udah kita upload. Di sini juga ada detail waktu penyimpanannya, tanggal 4 bulan Juni tahun 2026, dan ada jam. Nah, di sini juga ada lantai tadi yang di-input, lantai 22, lalu ada catatan. Dan untuk navigasi ke Google Maps, bisa langsung menggunakan klik tombol di sini. Nah, dan dia langsung mengarahkan ke lokasi yang sudah tersimpan di web sama seperti sebelumnya. Bisa terlihat juga di map leafletnya seperti ini, dan sudah sama. Lalu di sini juga bisa langsung share ke WhatsApp gunakan tombol di sini. Nanti di sini dia akan minta izin buat buka langsung aplikasi WhatsApp-nya. Dan langsung bisa kita pilih ke kontak yang mau di-share seperti ini. Nah, di sini juga di WhatsApp-nya sudah terlihat ada infonya, mulai dari jam, lantai, hingga catatan, dan lokasi dari Google Maps-nya. Nah, karena di sini menggunakan fitur Progressive Web Application, jadi aplikasi ini juga bisa digunakan dengan menginstal dari web browser. Nah, di sini nanti ada icon buat install aplikasinya, bisa langsung diinstal aja, agar memberikan kemudahan agar kita nggak perlu buka-buka browser lagi. Seperti ini. Nanti di sini dia sudah langsung muncul aplikasinya. Seperti ini yang sudah ada. Dan kalau sudah selesai parkir, kita bisa langsung reset. Seperti ini. Mungkin untuk di mobilenya akan direkam secara terpisah. Sudah, Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Abi ulasan mengenai produk akhir daripada aplikasi yang telah kita buat, yaitu pencatatan aplikasi parkir berbasis geotagging ini. eh, Kiranya ini bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pengguna lainnya yang akan menggunakan aplikasi ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang ada di kelompok 3 yang sudah bekerja sama dari tahap awal hingga tahap akhir penyelesaian produk Capstone Project ini. Selamat malam. Oke, kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan cara menggunakan aplikasi parkir pintar ini di versi mobile. Jadi di sini sudah terlihat
flyer atau poster dari aplikasi ini, dan aplikasi ini sudah saya upload ke GitHub page, jadi bisa diakses secara online. Dan di sini juga sudah ada QR code yang sudah bisa di scan seperti ini. Nah, jadi di sini karena menggunakan Progressive Web Application atau PWA, dia bisa menginstal si web ini di perangkat seperti Android atau perangkat mobile lainnya, agar kita tidak bolak-balik harus buka web browser saat ingin menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini bisa diinstal. Nanti muncul notifikasinya sedang menginstal dan sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti langsung muncul ikonnya di perangkat kita masing-masing. Nah, untuk tampilannya sama seperti yang di web. Sini kita langsung coba menggunakan foto sekitar, lalu pilih lantai dan masukkan catatan. Oke. Lalu simpan lokasi parkir. Nah, di sini terlihat ada map leafletnya yang menunjukkan posisi atau tempat kita sekarang. Ini juga ada foto dan catatan seperti waktu simpan, catatan lantai, dan catatan teks. Nah, oke, jadi di sini langsung saja kita navigasi ke Google Maps. Nah, jadi di sini langsung sudah muncul di Google Maps seperti ini. Lokasinya sudah sama seperti kayak yang di Maps leaflet tadi. Selain itu ada fitur salin koordinat seperti ini, dan bisa langsung share ke WA sama kayak yang seperti di website. Nah, di sini juga nanti muncul info dari data atau parkir yang kita miliki. Dan yang terakhir itu adalah koordinat yang sudah kita salin. Nah, kalau sudah selesai, bisa langsung kita reset atau menekan tombol selesai parkir untuk keluar dari aplikasinya.